selamat jumpa kembali lagi dalam acara Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan. Untuk itu kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Pencipta langit dan bumi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang terus dan senantiasa mengajak mengingatkan kami untuk terus ada di hadirat Tuhan lewat firman Tuhan yang selalu kami membaca dan kami merenungkan sebagai sumber dan kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Kami ada di bulan yang baru, di minggu kerja yang berlangsung. Hari ini kami akan mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam hikmat-Mu dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang berbahagia, ketika kita ada di episode yang baru di bulan September, bulan ke-9, bagian firman Tuhan bagi kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang kedua. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Demikian bagian ayat firman Tuhan yang kita akan renungkan di bulan September. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari ayat 2 ini dengan tema keselamatan berarti bangkit dari antara orang mati. Keselamatan berarti bangkit dari antara orang mati. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1-22, tapi lebih khusus pada ayatnya yang kedua. Kota Yerusalem gempar dengan para murid yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan berani mereka bersaksi dan berbagai mujizat yang mereka lakukan. Orang-orang sakit disembuhkan, bertambah-tambah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes dengan berani mengatakan, pertama, hanya di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Itu pada ayatnya yang ke-12. Yang ketiga, kurang lebih 5.000 orang laki-laki yang percaya akan nama dan kuasa Yesus Kristus. Ada banyak orang atau ada banyak mujizat yang dilakukan oleh para murid-murid pada waktu itu. Ketika kota Yerusalem, janji Yesus digenapi, bagaimana kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid pada waktu itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, mujizat yang menakjubkan itu karena kuasa Roh Kudus. Karena itu kota Yerusalem gempar atau geger atau menimbulkan amarah. Oleh karena itu para imam, kepala bait Allah dan orang-orang Saduki, mereka menjadi tidak senang ketika Petrus dan Yohanes dengan berani begitu mengatakan, menyampaikan, banyak orang jadi percaya, banyak orang juga yang dapat disembuhkan. Ada hal yang menarik dari pembacaan ini, yaitu Petrus dan Yohanes akhirnya ketika mereka menyampaikan berita firman Tuhan, menyampaikan Yesus dengan kuasa kebangkitannya, maka Petrus dan Yohanes ini ditahan atau ditangkap. Semalam mereka berdua ditahan. Pada besok harinya mereka masuk dalam sebuah persidangan. Sidang di kota Yerusalem pada waktu itu. Tetapi mereka berdua ini dengan kuasa Roh Kudus mereka berani mengatakan sesuatu hal yang memberikan umat orang pada waktu itu jadi percaya kebangkitan Yesus, kuasa nama Yesus. Karena itu dalam persidangan mereka masuk dan mereka diadili, disidang. Mereka
di dalam pemeriksaan dan pertanyaan. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu? Respon kedua ada pada ayat respon Petrus dan Yohanes ada pada ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Petrus dan Yohanes dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka begitu berani sekali untuk menjawab. Pemirsa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemimpin sidang pada waktu itu imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander, mereka semua heran. Pertama, keberanian Petrus dan Yohanes. Yang kedua, mereka berdua adalah orang biasa-biasa saja. Yang ketiga, mereka berdua adalah pengikut Yesus atau murid Yesus. Prosesi atau kronologi pada waktu itu setelah sidang diskors sejenak. Sidang diskors sejenak, Petrus dan Yohanes harus keluar dari suasana persidangan dan mereka beremuk. Tindakan apa yang harus mereka buat? Sebab penduduk kota Yerusalem banyak yang percaya, mujizat-mujizat terjadi. Karena itu, solusi atau kesepakatan sidang pada waktu itu adalah Petrus dan Yohanes dilarang, ancaman dan dilarang untuk menyebut atau memakai nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang memberikan mujizat. Nah, nama ini yang mereka larang dalam sebuah sidang keputusan itu mereka sepakati supaya Petrus dan Yohanes tidak boleh memakai nama Yesus. Sidang dilanjutkan, mereka diundang kembali masuk lagi dan ketika mereka masuk kembali lagi maka sidang berlangsung. Petrus dan Yohanes masuk ke dalam ruang persidangan dengan keputusan bahwa Petrus dan Yohanes tidak boleh lagi, ancaman dan larangan, tidak boleh lagi memakai nama Yesus Kristus. Apa yang terjadi Bapak Ibu atau apa respon Petrus dan Yohanes? Mereka dengan berani mengatakan takut kepada kalian, takut kepada takut kepada pemimpin sidang pada waktu itu, para imam, Kayafas, Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, atau orang-orang Saduki pada waktu itu. Jadi Petrus dan Yohanes mau bilang takut kepada kalian atau takut kepada Allah. Mereka lebih takut kepada Allah. Itu berarti mereka lebih taat. Mereka lebih melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian ada hal yang menarik. Mereka takut kepada Tuhan. Artinya mereka taat kepada Tuhan, mereka tetap setia. Terus untuk berani menyatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus yang memberi kehidupan, Yesus yang menjamin keselamatan. Karena itu keputusan ancaman dan larangan sidang pada waktu itu tidak dapat membuat sesuatu. Karena mereka tidak berbuat salah, tidak kedapatan salah. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang berbahagia di episode atau di bulan September ini, dari ayat 2 kita kaitkan, kalau kita jodohkan atau kaitkan ini ayat renungan, pada ayat 2, keselamatan berarti bangkit dari antara orang mati. Dan ayatnya yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 2 dan ayat 11, kalau kita kaitkan, kalau kita jodohkan kedua ayat ini, maka ayat ini akan menjadi satu nada, satu kalimat, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, Yesus mati karena dosa manusia. Kuasa kebangkitan memberi keselamatan bagi manusia. Karena itu berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia dijamin bahwa dia akan memperoleh keselamatan. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Untuk hidup yang kekal hanya di dalam dan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kuasa di atas segala kuasa adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Karena itu marilah kita tetap percaya, kita setia terus, bahwa kita tetap setia di tengah-tengah situasi goncangan apapun, kita tetap setia bahwa nama Yesus
nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Biarlah kita menjalani episode yang baru ini di bulan September ini. Kita terus percaya nama Yesus. Kita terus mengandalkan nama Yesus. Kita terus berseru nama Yesus. Nama yang bangkit dari antara orang mati. Dan nama juga yang memberikan keselamatan. Kita berada di bulan September, itu berarti bulan berber. Artinya bahwa September, Oktober, November, tinggal berapa bulan kita akan masuk di bulan yang terakhir, bulan Desember. Mari kita terus memanggil nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan, nama juga yang memberikan kita damai dan sejahtera. Supaya di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah situasi yang tidak memberikan kenyamanan, tetapi kita percaya nama Yesus, nama yang sanggup menolong kita menjalani bulan yang baru ini, hingga kita akan mengakhiri bulan yang terakhir atau kita masuk di Natal. Demikian bagian perenungan dalam episode yang baru lewat Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa, Allah yang hidup, Allah yang memberi kami kehidupan, Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang memberikan jaminan dan kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami ada di episode yang baru di bulan September, itu pertanda bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan ada di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersuruh, kami memohon ya Tuhan, supaya nama Yesus, nama yang memberikan kami keselamatan, Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, memberikan sebuah kepastian, jaminan hidup yang kekal. Biarlah kami terus setia dan mengimani ketika goncangan situasi apapun yang terjadi di tengah kehidupan kami. Tetapi biarlah kami tetap setia dan berseru nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemirsa, Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, biarlah ada motivasi, semangat, evaluasi terus, bahwa di luar Yesus tidak ada sesuatu, tapi di dalam kuasa Yesus, nama Yesus memberi kami sebuah kepastian dan jaminan. Tuhan, kami terus berdoa untuk sarana Tabura Injil ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang bertanggung jawab, tapi juga saudara-saudara kami yang terus setia untuk melayani rekaman Tabura Injil ini. Tuhan memberkati. Kami percaya kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian dapat didengar, setialah terus mendengar Tabura Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.